soal pagar laut di Tangerang, di Banten dan lain sebagainya itu kan dikait-kaitkan sama Mas AHY ini yang waktu itu sebagai Menteri ATR BPN. Walaupun Mas AHY sudah mengatakan bahwa itu terbitnya di era Pak Jokowi di tahun 2023. Tapi masa sih Bang, ini kan publik juga jadi tanya, masa Mas AHY nggak tahu gitu soal ini gitu. KGB kan yang keluarin pasti kantor Betul. pertanahan yang Betul. keluarin. Nah, tapi gini. Ya, kalau bicara mengenai HGB ada 3 tataran nih gitu. Oke. 3 tingkatan gitu. 3 tingkatan itu apa? Satu yang memang misalnya bisa dikeluarkan dan haknya ada pelimpahan wewenang namanya. Oke. Kalau dalam undang-undang hukum administrasi negara ya, ada yang namanya pelimpahan kewenangan. Nah, kenapa? Agar efektivitas dalam pelayanan kepada publik. Jadi misalnya untuk tanah yang dimiliki perorangan di bawah 1 hektar atau oleh badan hukum di bawah 3 hektar, itu bisa diproses HGB-nya di kantor BPN atau kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota. Ada kemudian yang dalam jumlah tertentu itu ditingkatkan provinsi nih. Provinsi. Nah, kemudian barulah dalam jumlah luasan tertentu barulah ke tingkat kementerian. Oke. Nah, ini sederhananya begini analoginya gitu. Oke. Analoginya adalah bahwa ya bukan mensimplifikasi masalah tapi kenyataan seperti itu gitu bahwa sekarang SIM nih, SIM tembak misalnya, kan tangan Kapolresta kan, Kapolres kan, Oke. kok Kapolri nggak tadu? Nggak bisa, nggak tahu kan di bawah gitu loh. Iya. HGB ini kan nggak keluar begitu aja. Iya, pasti Nggak ada keluar prosesnya, sendiri. Pasti ada prosesnya. Jadi di bawah tadi pengukuran, kemudian data ini kemudian masuk ke atas segala apa, kan ada dokumen-dokumen lain dan dokumen itu bukan di kementerian atau bukan dari ATR BPN. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno Saya Vittorio. di acara Kelas White Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti. Nampol. Tanpa berlama-lama hari ini kita mau nampolin soal pagar laut. Yoi. Bukan saya yang ditampol. Ini baju udah laut nih, Bang. Udah laut. Mengembalikan laut supaya menjadi milik anak pantai kembali. Iya, ini kagak ada pagernya ya? Iya, nggak ada pagernya. Kagak ada pagernya. Nggak pagerin. Taruh, baju laut. Maksudnya sih takut. Gue takut Bukan Bang. baju laut, tapi yang sebelah mukanya otak-utan. Aduh. Itu menggambarkan kondisi laut kita lah, Bang. Ini habisan bating, Bang. Iya, di Tangerang. Kita sudah bersama dengan staf khusus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra. Ahli. Ini ahli komunikasi. Ahli nih. apa ini? Ya, di kabinet Pak Prabowo salah satu ahlinya ahli. Ya, Bentar kan? tuh, ini ngeliat kemana? Kesini apa kesini? Yang mana yang Ya, mulia? kesini aja, Pak. Kesini ya? Iya. Akang enak soalnya. Makanya kita nggak lama-lama, Bang. Iya. Kita Oke, cepetan oke. aja langsung Iya. nampol. Oke, kesimpulannya apa? Iya. Oke, Bang, kita mau tanya ini kan rame di media sosial, salah satu yang terus dipanaskan adalah bola panasnya seolah-olah bahwa soal pagar laut di Tangerang, di Banten dan lain sebagainya itu kan dikait-kaitkan sama Mas AHY ini yang waktu itu sebagai Menteri ATR BPN. Walaupun Mas AHY sudah mengatakan bahwa itu terbitnya di era Pak Jokowi di tahun 2023. Emang begitu ya? Ya, sementara Mas AHY Masa kan sih baru ada kutipannya nggak? ya gitulah. Sementara Mas AHY kan baru dilantik Februari 2024. Tapi masa sih Bang, ini kan publik juga jadi tanya, masa Mas AHY nggak tahu gitu soal ini gitu. Itu gimana menjawabnya Bang Zaki? Oh, jangan bagaimana. Ya begini adanya, bukan menjawabnya bagaimana. Oke. Ini apa adanya gitu. Oke. Jadi pertama pisahkan dulu nih urusan pagar laut sama HGB. Oke. Ini hal yang berbeda nih, karena pagar laut itu kan bangunan di laut. Ya. Iya kan? Nah, ini wewenangnya siapa kalau bangunan di laut? Kan begitu. Oke. Ya kan? Bukan wewenang di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Oke. Tapi itu kan kelautan. Ya kan? Kelautan. Dan itu beda Menko. Ya, beda Nah, Menko. itu beda Menko nih. Jadi maksudnya kemudian Pak ini harus bongkar pagar lautnya. Yang kita bingung juga nih berminggu-minggu. Pak Menko ini ditanyakan terus mengenai pagar laut. Nah, kita bingung nih, ini kan kelautan kan? Oke. Nah, satu. Yang kemudian kedua ini beda Menko kok. Kenapa ditanya ke kita terus ya?
Kan kita bingung gitu Oke. kan. Karena tapi kan nggak mungkin juga namanya Pak Menko kita nih, Pak AHY ini kan orang yang sangat friendly ya. Gitu kan. Kemudian orang yang nggak suka lempar bola sana bola sini gitu. Ya. Ya sama-sama pemerintah lah, Ya. meskipun beda kementerian, beda Kemenkonya, tapi tetap beliau jawab, ya, kan? Beliau sampaikan juga kepada publik bahwa memang benar terkait dengan pagar laut ini kita emang sama sekali nggak notice, tapi kan kita tidak masuk ke situ lah. Kita nggak Bukan soal pagar lautnya nggak masuk situ ya, lah. emang pagar lautnya ya kalau dari kita ya inginnya kalau bisa jelas ini bangunan ilegal, nggak ada izin mendirikan. Ini kan beda dengan HGB. Ya. Ini kan namanya bangunan ya ada ini kan gitu. Ya tolong dicabut aja, dibongkar. Seharusnya nih. Ya. Ini kan yang harusnya menjadi pertanyaan masyarakat hari ini kan. Mengapa ada pagar panjang 30 km kok banyak pihak tidak tahu. Lalu kemudian ini punya siapa tidak jelas, Ya. tapi tidak kunjung dibongkar. Tapi kan alhamdulillah sudah mulai dibongkar kan. Nah, ini masalah utamanya kan di sini nih gitu. Tapi memang bersyukur juga nih, gara-gara ada kasus pagar laut juga, kemudian akhirnya ya banyaklah pihak cek, ternyata ada yang namanya AGB. AGB. AGB di laut. Nah, yang menjadi isu utamanya sebenarnya begini nih, terkait dengan masalah HGB ini. Kalau ditanya tadi apa? Tanyanya Gimana menjawabnya karena itu masalah Kok nggak tahu ATR karena kan BPN. HGB kan yang keluarin pasti kantor betul. pertanahan yang Betul. keluarin. Nah, tapi gini. Nah, kalau bicara mengenai HGB ada 3 tataran nih gitu. Oke. 3 tingkatan gitu. 3 tingkatan itu apa? Satu yang memang misalnya bisa dikeluarkan dan haknya ada pelimpahan wewenang namanya. Oke. Kalau dalam undang-undang hukum administrasi negara ya, ada yang namanya pelimpahan kewenangan. Nah, kenapa? Agar efektivitas dalam pelayanan kepada publik. Jadi misalnya untuk tanah yang dimiliki perorangan di bawah 1 hektar atau oleh badan hukum di bawah 3 hektar, itu bisa diproses HGB-nya di kantor BPN atau kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota. Oke. Nah, ada kemudian yang dalam jumlah tertentu itu ditingkatkan provinsi nih. Provinsi. Nah, kemudian barulah dalam jumlah luasan tertentu barulah ke tingkat kementerian. Oke. Nah, ini sederhananya begini analoginya gitu. Oke. Analoginya adalah bahwa ya bukan mensimplifikasi masalah tapi kenyataan seperti itu gitu bahwa ya sekarang SIM nih, SIM tembak misalnya. Kan tangan Kapolresta kan? Kapolres kan? Oke. Kok Kapolri nggak tahu? Nggak bisa, nggak tahu kan di bawah gitu loh. Iya. Dan kemungkinan kalau kerjaan yang ngecekin itu semua kan ya habis waktunya untuk itu aja. Iya, Kan gitu. Tetapi bagaimanapun kan hari ini kan Pak Menko karena HGB ini kan bagian dari Kementerian ATR BPN. Sedangkan Kementerian ATR BPN itu kan juga di bawah koordinasinya Kemenko Infrastruktur. Ya. Ya beliau hari ini mendorong agar dilakukan investigasi. Sejak awal begitu ini muncul diskusi dengan Pak Nusron selaku Menteri ATR BPN, ini investigasi secara menyeluruh. Bongkar tuntas. Siapa yang terlibat? Nah, yang terlibat kita tindak nih sesuai dengan hukum. Kan tadi di RDP barusan muncul ya? Ya, tadi di RDP Pak Nusron di DPR Komisi Kan 2. tadi dilaporkan tuh kan, dilaporkan bahwa kalau ternyata sesuai dengan yang kami sampaikan sebelumnya bahwa ada potensi nih masalah pengukuran. Ya. Ya kan? Ya. Ternyata betul. JSB-nya kemudian dicabut izinnya kan. Nah, karena yang pengukuran itu nggak benar nih, nggak sesuai prosedur katanya. Lalu kemudian juga ada 6 apa 8 tadi. 8 ya, 8 pegawai mantan pegawai di kantor pertanahan Tangerang. Yang melakukan itu ada kepala kantornya, ada mantan kepala seksi pengukuran, ada mantan kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah. Oke. Nah, itu yang terlibat semua. Karena kan tanah tadi, ada yang ngusulin, ada mengajukan pembuatan sertifikat kan pasti harus diukur. Ya. Nah, sekarang banyak pakai KJSP, kantor jasa survei berlisensi, kan begitu ya kan. Habis diukur, datanya ada, dikirimlah ke kasih pengukuran. Ya. Nah, divalidasi, verifikasi, bawalah kemudian kepada kasih penetapan hak dan pendaftaran tanah. Tentu dicocokkan dengan dokumen-dokumen lainnya juga dalam proses itu. Nah, barulah terakhirnya kan eksekusi tanda tangan. Makanya kalau di sertifikat lihat, tanda tangannya itu di kepala kantor. Kabupaten. Tanahan. Nah, dicek aja Iya. sertifikatnya. Bang, tapi pertanyaanku begini Bang, kalau misalkan memang anggaplah kita belum punya sistem yang oke untuk mengawasi dari pusat nih ke kantor-kantor di tingkat kabupaten yang memang punya kewenangan ngasih tanda tangan gitu. Ini gimana? Ini kan kebetulan aja di Tangerang dekat sama Jakarta akhirnya viral diketahui. Ini gimana kalau misalkan Kemenko atau Kementerian ATR BPN sampai sekarang nggak membuat sistem pencegahan yang oke, bisa terjadi pagar laut di
mana-mana. Bukan pagar laut. Bisa juga HGB. Sorry. Iya. Iya. Bisa juga terbit HGB di mana-mana atau di hutan-hutan tanah negara lainnya juga bisa ini kan, Bang. Betul. Itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Sehingga makanya waktu ketika Pak Menko AHY pertama kali mendapatkan amanah sebagai Menteri ATR BPN di Februari, salah satu langkah dan kebijakan yang diambil beliau adalah bagaimana kita bisa memasifikasi penerbitan sertifikat elektronik. Kenapa? Karena kalau penerbitan sertifikat elektronik ini terdata di sistem. Ini online dan ada satelitnya. Jadi sesuai dengan apa namanya itu kalau Google apa namanya? Citra satelitnya tuh kelihatan. Google Earth. Google atau bukan Google, tapi namanya itu yang lintang selatan, koordinat. ada koordinat gitu ya kan. Ada koordinatnya tercatat sehingga tidak mungkin tuh timpa-timpa itu. Ah, sama kan itu biasanya disesuaikan dengan RT RW. Ya, tata ruang wilayah. Betul, tapi nanti itu kita nggak masuk ke situ dulu. Tapi intinya adalah awalnya di Februari itu alhamdulillah berkat pendahulunya Pak AHY kan itu sudah ada 10 kabupaten kota yang punya layanan elektronik. Di zaman Pak Hadi berarti ya. Iya, tapi kemudian di dalam 8 bulan loh. 8 bulan ini waktu yang singkat ya gitu kan. Itu kita benar-benar alhamdulillah berhasil ada 465 kabupaten kota yang melayani sertifikasi elektronik. Nah, ini kan luar biasa nih. Kenapa? Ini tadi salah satu upaya antisipasi tadi. Gitu. Itu diantaranya. Hanya memang kan namanya sistem ini kan masih berproses ya. Apalagi sertifikat kita tahu. Banyak banget ya. Puluhan juta. Yeah. Hampir 100 juta. Nah, bidang tanah memang sudah mau 120 juta yang udah kita data. Tetapi memang yang jadi sertifikat dari bidang tanah itu kan hampir 100 juta. Nah, ini proses. Makanya kita ini kan juga hukum kan kontrari ya asasnya ya kan. Bahwa kalau misalnya dianggap ada yang tidak tepat, tidak pas, bisa dilaporkan. Dan bisa dibatalkan kan terbukti. Hari ini sudah dibatalkan. Ada beberapa puluh kan dilaporkan oleh Pak Menteri ATR BPN kan. Dan yang paling penting tadi, siapa yang terlibat bahwa ini ada kesalahan prosedur, kesalahan administrasi, ataupun misalnya material, ya tolong. Nah, ini ditindak dan itu sudah terjadi. Nah Bang, bicara soal HGB tadi itu, apa ya sebegitunya nggak terpantau ketika kemudian kita tahu bahwa ini tuh wilayahnya dekat dengan PIK 2. Artinya apa proyek strategis nasional ya PSN misalnya. Masa iya udah sedekat itu nggak jadi atensi khusus waktu ketika Mas AHY jadi Menteri ATR BPN gitu? Emang enggak. Kita nggak ada atensi khusus. PSN ini gini, kalau tugas tanggung jawabnya gitu ya, ATR BPN. Kan lead-nya adalah ke Menteri Koordinator Perekonomian. Kan gitu. Di bawahnya anggotanya ada Kementerian ATR BPN. Biasanya pada saat suatu proyek strategis nasional ditetapkan, kan ada pihak terkait nih. Ya kan? Siapa nih yang pengelolanya atau misalnya entah swasta atau siapa kan begitu. Nah, kemudian di ATR BPN itu adalah misalnya kita ada kebutuhan lahan atau ada permasalahan terkait penyediaan lahan. Ya kan? Nah, itu komunikasinya lah dengan ATR BPN untuk dibantu percepatan. Kan begitu. Nah, tetapi kan nggak ada. Dan ini mohon maaf ini agak beda nih PIK 2 dengan karena wilayah ini bukan PSN-nya. Bukan PSN, tapi kan berdekatan PIK tuh Bang. nih, bukan PIK 2 enggak, PIK 2. Ini gitu loh. Ya kan bukan. Jadi enggak kalau kebetulan aja kan kemarin kenapa misalnya nyambungnya karena yang katanya yang punya HGB ini kan perusahaannya kan ternyata adalah sudah dibeli atau anak perusahaan dari yang punya PIK 2. Ya bisa saja nyambung, mungkin saja. Tetapi tadi lagi-lagi kita tidak ada perhatian khusus waktu itu. Ya kan enggak? Makanya tadi nggak ada laporan juga. Nah, HGB ini betul ada potensi di daerah-daerah lain seperti ini. Ya silakan kalau ada mari kita laporkan karena ini bagian dari kontrol sosial juga. Tetapi kita sudah namanya kan atur sudah kita benar-benar rigid ya. Tapi ya kalau mau dibahas juga gimana ya? Ya ini juga emang ada salah satu peluang memang. Mohon maaf ya. HGB ini kan nggak keluar begitu aja. Iya, pasti nggak ada keluar prosesnya, sendiri. pasti ada prosesnya. Jadi di bawah tadi pengukuran, kemudian data ini kemudian masuk ke atas segala apa. Kan ada dokumen-dokumen lain. Dan dokumen itu bukan di kementerian atau bukan dari ATR BPN. Tetapi misalnya suatu daerah tadi. Apakah ada namanya RT RW? Rencana tata ruang wilayah. Sesuai nggak nih? Dikatakan membuat HGB. Boleh nggak nih HGB? Ini hutan lindung. Ya nggak boleh dong. Kalau di RT RW bahwa itu ada pertanyaan adalah. Dan RT RW itu Pemda Bang berarti? Pemda. Nah yang kedua, misalnya katakanlah benar bahwa pada saat proses, misalnya ada HGB ini, dan ini di pantai atau di laut, katanya klaimnya dulu daratan misalnya, misalnya gitu kan. Ya ini kan harus ada yang namanya PKKPR gitu loh. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dan itu yang mengeluarkan juga Pemda. Jadi ini nggak jalan sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya dirasa semua administrasi sudah beres,
ya kantor ATR BPN ya, oh sudah aman. Tetapi kan kemudian nih, misalnya hari ini temuan nih, kita kan nggak mau asumsi. Kan, bahwa diduga ini kan tadi sudah ada pemberhentian katanya, sama sanksi berat dan pemberhentian. Itu karena tadi kok laut bisa diukur kan gitu. Kemudian kan katanya klaimnya waktu dari Tanah Girik nih yang kita dengar ini, pada saat mengajukan ke SHM ke individu itu, ya kan, itu katanya dulu adalah tanah abrasi atau tambak, ya kan? Kita harus dicek dong. Nggak bisa hanya pengakuan aja, kan begitu. Bener nggak? Kan begitu kira-kira. Lah dari Kemenko udah ngecek belum Bang, apakah memang kan selama ini dalihnya, oh itu tanah musnah gitu, sehingga makanya ada HGB-nya. Udah keluar belum jawabannya Bang? Oh bukan udah keluar jawabannya atau belum, tapi kenyataannya kalau dari citra satelit, dari tahun 82 pas pengajuan itu, ini nggak pernah ada tanah di sini. Ini laut, tetapi saya sebenarnya nih bukan Kemenko yang mesti jawab ini. Ini Kementerian spill dikit lah. Bukan ini Kementerian ATR BPN. Dan Pak Nusron nih sebagai menteri maupun teman-teman di ATR BPN itu juga cepat banget loh merespon ini. Kan kita tahu informasi ini kan adanya Sabtu 2 minggu lalu. Kemudian langsung ditelusuri minggu lalu, Senin kan sudah ada hasil awal kan begitu. Temuan awal, oh iya ada dokumen ini segala apa ditemukan bahwa ini terbit di Agustus 2023 kan begitu. Lalu dalam proses pendalaman mana nih sesuai prosedur atau tidak. Jadi kan cepat nih. Dan kemudian tadi juga sudah disampaikan di depan DPR ya. Gitu bahwa ternyata tadi ada ternyata yang tidak pas. Tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini kan bagian dari kontrol kita juga bahwa dari Kemenko Pak AHY kan bolak-balik komunikasi juga dengan Pak Nusron, dengan jajaran ATR BPN. Kita dukung penuh, kita dorong terus bagaimana ini agar dibongkar sampai ke akar-akarnya gitu. Karena ini kan merugikan masyarakat kecil ya. Nah, kita nggak mau. Apalagi kan kita juga tahu infonya bahwa ini ada ternyata nama-nama pengajuan SHM tadi. Itu nama warga dicatut. Kan berita ada berapa? Ada 8 atau berapa? Itu yang udah ketahuan dan mau mengaku. Ya kan kan kita tahu lah kan ada juga mungkin yang takut-takut kan gitu. Atau udah disuruh tutup mulut kan misalnya Bang. Tahu tutup mulut Bang misalnya. Bang, aku inget banget waktu zaman Mas AHY jadi Menteri ATR BPN itu salah satu fokusnya dan sempat juga disampaikan di speech-nya itu adalah Oh iya, Abang puasa katanya. Oh iya. Gocek. Ini mau susah mulu bapaknya. Itu kan ini ada skill-nya. Ini Bang, salah satunya kan yang jadi fokus kan adalah soal mafia tanah, pemberantasan mafia tanah. Itu aku inget banget Mas AHY ngomongin itu banyak tuh. Nah, dengan bukan skema ngomongin, memberantas beneran. Iya, maksudnya mengungkap, mengekspos kasus di depan stafnya kan dia nyampein itu tuh. Gitu loh. Nah, artinya apakah ini kemudian juga ada keterlibatan atau melihat bahwa ini permainan mafia gitu. Ini termasuk permafiaan tanah yang disebut itu waktu itu. Ya gini, kan udah jelas nih dari Kementerian ATR BPN secara teknis bahwa benar bahwa ini ada yang tidak pas sehingga kemudian sertifikat dicabut. Ya satu. Yang kedua tadi KJSB-nya pihak swasta yang mengukur itu dianggap tidak sesuai dengan aturan, kemudian dicabut lisensinya. Lalu kemudian beberapa tadi pegawai, mantan pegawai juga itu itu pegawai, yang mantan pegawai nggak bisa. Itu kemudian kan dapat sanksi berat. Nah ini kan selanjutnya ini adalah menjadi jalan masuk bagi APH. Jadi kalau di mafia tanah kayak gini ini APH ranahnya. Cek dulu, polisi silakan, ya kan. Apakah benar ini ada kaitannya dengan mafia tanah gitu. Nah, kan kita tahu nih modus-modusnya nih. Mafia tanah itu misalnya kadang-kadang kalau datang ke desa, ya kan, kerja sama dengan pihak desa, tolong dong terbitin tuh tanah girik atau ini punya siapa, KTP-nya siapa atau apa, kan begitu. Pencatutan di antaranya gitu. Habis itu biasanya nih kan mereka ngincer nih tanah yang udah lama nggak ada yang nempatin. Nah kan gitu biasanya itu sempat tuh kejadian tuh lama daerah yang nggak ditempatin segala apa, tahu-tahu ada keterangan dari kepala desa setempat bahwa ini adalah punya siapa. Diuruslah kemudian sama orang lain itu, kemudian somehow kok kemudian di TRBP benar diukur, kemudian kata tetangganya benar nih yang punya si A. Ternyata tetangga-tetangganya adalah sudah dikondisikan semua. Ini kasus ya yang benar-benar yang ditemukan di mafia tanah ini gitu. Nah, habis itu kemudian setelah semua diakuin, datanglah membawa surat itu semua, pengajukanlah sebagai SHM yang punya adalah si ini. Nah, di BPN-nya pun kemudian ya tadi kan merasa semua udah benar, RT benar ya. Meskipun sebenarnya ada satu kontrol yang kita coba cek kadang-kadang nih ya, ngakunya tanah girik. Nah, pernah kejadian, desanya dia nulisnya tahun 72, desa A.
desa A itu baru adanya tahun 78. Jadi Kurang riset iya, jadi kan mafianya. makanya dia buat kan memang desa itu masih ada nih hari ini kan. Tapi desa itu baru ada tahun 78. Tapi surat yang dia keluarin pakai nama desa itu tahun 72. Yeah. Padahal tahun 72 desa ini belum ada, adanya baru desa yang lain. Pemecahan ke adanya desa ini itu baru di belakangan. tahun 78. Nah, ini kan contoh-contoh nih. Ini kan gila nih. Mafia ini luar biasa. Dia namanya kan ini tadi tanah. Kita ada 120 juta bidang tanah hari ini ya yang terdata tadi yang kerja keras berpuluh-puluh tahun dan itu pun yang disertifikatkan juga kita belum nyampe 100. Belum nyampe 1 juta. Kenapa? Sulit. Kenapa? Karena kalau zaman dulu itu kan orang punya mana kan? Surat kan? Surat aja. Surat. Ya. Habis itu udah mulai ada BPN, ngajuin ke BPN. Kan begitu. Iya kan? Masih belum, istilahnya kan hanya lebih pada pengukuran manual kan. Sebelahnya siapa pengakuan, sebelahnya tetangga kan begitu. Nah, ada kejadian yang kadang-kadang ada timpa-timpa juga. Ada 2 atau 3. Kenapa? Tadi pengakuan tadi. Saling ngeklaim, saling ngeklaim bisa. Bisa keluar banyak sertifikat di tanah yang sama. Apalagi misalnya pemilik lamanya nggak pernah muncul. Tahu kan ini kan sama kayak kejadian tanah-tanah PTPN ya atau yang lain kan. Iya. Itu kan warga mengkapling-kapling. Ya. Udah puluhan tahun tinggal di situ kemudian gimana nih kan gitu. Nah, ini contoh. Tetapi kan kok itu warga ya nggak apa-apa lah. Namanya kan buat warga. Bukan nggak boleh juga kok nggak surat-surat. Tapi ini yang tadi hal-hal yang kayak gini lah yang kemudian dimanfaatkan juga oleh mafia tanah. Nah, saya nggak tahu nih kalau masalah Tangerang ini biarkan APH. Karena kan belum selesai. Belum masuk nih APH. Ini kan baru ATR BPM melaksanakan tugasnya. Ya. Dan ini jalan masuk loh, dan ini menjadi study case sebenarnya untuk di daerah-daerah lain. Jadi kalau misalnya benar ada yang merasa kayaknya mirip deh, kayak di Kohot ini, ya laporkan. Apalagi kita kan punya zamannya media sosial kan? Ya. Wah viralkan. Ini kan sampaikan teman-teman media kan banyak juga gitu. Ya. Bang, artinya memang sekarang belum ada sistem yang cukup mumpuni sehingga warga itu masih harus ngelapor, harus ngeviralkan segala-segala yang mungkin ada pertindihan-tindihan Ya, enggak kan itu tadi. Bukan, itu lu bisa ngelapor ke kantor pertanahan, bisa. Bukan maksud maksud kalau takut kan kadang takut misalnya takutnya. Ini ya silakan, mekanisme lain kan begitu. Tetapi intinya hari ini di kantor pertanahan pun kita bisa melapor. Kalau kita merasa kok tanah kita ada yang Nyerobot misalnya. gitu kan. Loh, ini punya kita. Kalau enggak maklum kan kadang-kadang kan ini orang zaman dulu kan kadang udah ngapain di sertifikat, emang kita turun-temurun tinggal di sini. Atau kayak Tatang misalnya kan, dari Jogja mengantau ke Jakarta. Nggak taunya orang tuanya di sana juga anaknya yang lain pindah ke mana, kan begitu. Jadi nggak ada lagi menempatin di situ. Nggak pernah diurus sertifikatnya, nggak taunya orang tuanya, mohon maaf gitu ya, meninggal dunia. Belum sempat diurus sertifikatnya, kan banyak nih kejadian kayak gini. Yang tahu bahwa tanah itu pemiliknya misalnya udah meninggal dunia atau belum diurus sertifikatnya. Kan hanya otoritas setempat, kepala desa, lurah lah misalnya ya, termasuk BPN kan gitu, yang dimanfaatkan bisa. Tapi bisa juga BPN nggak tahu. Karena cuma tinggal nerima. Kan nerima surat kan di administratif sebenarnya. Oh ini ada kok. Oh tadi yang kiri kanan bilang ngaku tetangga bener yang punya si ini. Mau gimana? Kan begitu. Tapi memang ada mekanisme lain kan ada namanya warka. Oh itu bisa dicek tuh, mesti dibongkar lagi dan itu dokumennya bener-bener. Luar biasa. Bang, sekarang tuh yang ditunggu publik tuh kan sebenarnya publik tuh kan kadang-kadang nggak puas dengan secara kelembagaan memang sanksinya pencopotan katakanlah pemecatan dan lain sebagainya. Tapi kan selalu yang jadi disonding itu adalah lah mana pidananya ini kalau misalnya ada dugaan korupsinya mana nih. Nah, Mas AHY itu fokus concern juga ke pemidanaan itu nggak? Jadi intinya kan sesuai dengan ini ranahnya kami gitu ya kan. Kemenko ini mendorong ini diusut tuntas. Dan kalau misalnya ini ada dugaan pidana, ayo silakan APH masuk. Tapi kan nggak mungkin kita mendorong-dorong APH buat masuk. Kan nggak boleh dong, ini namanya kan intervensi. Tapi kan teman-teman APH kan juga bisa melihat bahwa wah ini sepertinya ada indikasi, ada potensi nih. Kan tinggal kita lihat ini kan apakah pidana yang harus lapor ataukah yang misalnya nggak perlu lapor kan begitu. Silakan masuk aja. Nah kami yang kayak gini-gini biasa ATRBM bekerja sama dengan APH. Waktu saat Pak AHY ini mengungkap kasus mafia tanah, ini rata-rata bekerja sama dengan APH dulu. APH-nya ngecek dulu. Dan pendalaman itu nggak mudah loh. Masih hati-hati bang, karena ini ahli banget. Ini mereka menciptakan apa? Tapi saya nggak bilang bahwa ini sudah ada pasti unsur pidana ya. Nanti kita di ini lagi, di isu lagi. Tapi polanya dulu pernah. Polanya yang kita lihat ada yang kayak gitu, ada yang seperti itu. Gitu. Mereka tuh ahli sekali. Hampir semua titik itu ditutup, tapi tetap lagi-lagi namanya penjahat kan.
Kejahatan kan Biasanya pasti maling kayak ada. canggih, lebih- Asal kita mau rajin, kita bola. Tapi itu, luar biasa effortnya. Bang, ini kan total kalau yang di Tangerang, yang di laut itu Bang, itu kan ada 260-an 263. Kata Pak Nusron ya, terakhir ya. HGB ya? Ya. HGB kan. Nah, itu dengan total luas sekitar 400-an hektar, berarti masing-masing HGB itu kan range-nya antara 1 sampai 3 hektar. Karena badan hukum kan? Dan Badan hukum kan maksimal 3 kan? Ya. dan itu kan pasti berarti kalau mengacu ke range itu berarti yang ngurus BPN setempat kayak yang tadi Iya, betul. Abang bilang. Lah, terus gimana Bang? Dari aku masih pengen tanya soal gimana dari pusat itu menutup loophole-loophole yang terjadi di tingkat Iya. kabupaten itu Bang. Karena pasti mainnya kan di kabupaten itu. Iya, karena kan makanya kan tapi kan HGB kan hak turunan. Hak sebenarnya kan di SHM, sertifikat hak milik. Itu satu, ini kan. Nah, yang kedua pada saat mau menjadikan HGB kan ada istilahnya tuh ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhin. Baik dari lingkungan sekitar maupun dari tadi Pemda, segala apa, pihak terkait. Kan nggak gampang gitu loh maksudnya. Kan, nah sehingga ini kan namanya aturan ya kita cermati tadi. Tapi kalau misalnya ada laporan ya kita akan juga, kenapa ada laporan nih, apa yang salah, ada yang timpa. Tadi kita aja lagi merapikan nih tadi puluhan juta. Nggak mudah tapi pelan-pelan sedang dirapikan semua. Dibuat sistemnya bisa online, kemudian pakai citra satelit tadi. Dan juga makanya kita mengimbau nih di sini momentum di sini. Karena Kementerian Atr BPN kebetulan di bawahnya Kemenko Infra. Silakan nih teman-teman semua yang hari ini masih sertifikat manual, segera datang ke kantor pertanahan setempat. Daftarkan sertifikat elektronik. Mengapa? Dengan sertifikat elektronik data ini online satu. Bisa diakses di mana saja melalui aplikasi. Yang kedua, citra satelitnya jelas. Di mana batasannya. Ya kan? Jadi orang nih, mohon maaf, nggak bisa di BPN itu mendadak ada yang ngurus juga di lokasi yang sama, mengaku dia yang punya meskipun semua dokumen administrasi sudah dipenuhin. Dia mengaku ke tempat yang sama. Nggak bisa karena itu bakal mental. Ketika itu udah ada. Sudah ada sertifikat elektronik. Oke. Sudah ada karena sudah terpetakan. Nggak bisa ditimpa tuh nggak bisa. Nah makanya saran kami ya kita satu upaya tadi inilah terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Atr BPN. Hanya kan butuh waktu nih. Apalagi tadi di lapangan tuh kadang-kadang bayangkan sertifikat itu bukan hanya berdua pemiliknya. Bisa timpa 3 atau 4. Ada nih daerah kampung saya nih ya. Di dekat kampung saya di Pontianak namanya Kuburaya. Itu malah bisa timpanya 3 atau 4. Bukan lagi timpa 1 atau bukan 2 atau 3, bisa 3, 4 bahkan katanya 5 gitu. Nah, ini kadang-kadang bisa terjadi. Timpa itu dalam arti yang klaim tanah itu Iya, bukan tanah yang sama. Dan itu bahkan punya sertifikat Punya sertifikat semua gitu. Dan mohon maaf ini memang ada bekas-bekas masa lalu puluhan tahun lalu. Kejadian-kejadian ini ya. Ini yang lagi dirapikan betul, ya kan? Lagi dirapikan betul ya. Bagaimana agar misalnya ini bisa ada namanya konsiliasi. Ada namanya itu istilahnya itu kita di istilah itu KWK 456 namanya. Kayak KWK lagi. KWK 456 itu maksudnya apa? Berarti di satu daerah itu bisa ada berapa sertifikat yang double. Oke. Nah, berapa banyak nih jumlahnya? Itu yang persentase dari total bidang sedaerah itu berapa persen nih? Nah, itulah yang termasuk menjadi target juga untuk diturunkan. Makanya ada nama istilah, kalau pernah dengar namanya kota lengkap. Kota lengkap itu adalah yang semua bidang tanahnya sudah terdata dan dalam proses pembuatan sertifikat dan kemudian menjadi sertifikat elektronik. Tapi gini nih. Kota lengkap nih banyak nggak nih Bang? Selanjutnya. Di eranya, alhamdulillah waktu zamannya Pak Hadi kan sudah berhasil memulai program ini dengan baik ya Pak Hadi ya. Waktu itu sudah kami Februari 2024 itu 13. Kota lengkap ya. Kota lengkap. Targetnya kan di akhir tahun kan 104. Pak AHY ini kan selesainya kan di Oktober. Alhamdulillah kita bisa mencapai dan melebihi target bisa sampai 79 kota lengkap. Waktu itu. Jadi kalau dihitung time rate-nya melebihi. Melebihi dari time rate. Ya kan, targetnya. Kita kejar betul. Nah ini menjadi penting juga tadi. Kenapa? Mengurangi tadi, yang tadi double sertifikat. Hanya kan namanya kan kebutuhan terus kan. Dan apalagi namanya modus kejahatan itu kan selalu berkembang dan berubah. Jadi mau kita lakukan apapun pasti ada upaya. Yang penting tadi ada laporan segala apa kita dorong penuh tadi penindakan tegasnya. Nah, kita tunggu juga nih di APH nih. Apa nih? Jadi apa lagi mau tanya nih? Gak ada yang bisa diinjek-injek nih kan? Sebagai gak ada yang dipol-pol nih. Sebagai apa? Ini Bang, sebagai Menko Infrastruktur itu kemarin ada rapat khusus nggak sama Pak Prabowo arahan khusus terkait masalah ini? Karena ini kan kemarin ramainya sebenarnya masih di momen 100 hari kerja kabinet nih. Iya, ini kan kalau bisa selesai di bawah ngapain. Tapi yang pasti kan Pak AHY sudah ada rapat dengan Pak Nusron, dengan Pak Wamen. Tapi nggak ada ketemu Pak Prabowo dipanggil khusus. Ketemu Pak Prabowo ada tapi tidak dipanggil terkait dengan hal ini gitu. Oh, ya, karena kalau pembahasannya yang lain yang lebih strategi. Ini kan memang penting. Ya, ini dibahas tapi intinya begini.
ini hal yang kita tunggu waktu itu. Pak Prabowo kan tipikal juga begitu. Kementerian tadi bekerja dulu. Ada Kemenko, Mas Ahaye, ya mantau terus. Nah, jika dirasakan Pak Presiden kan nggak masa dikit-dikit Pak Presiden, dikit Pak Presiden enggak dong. Ya kan, kita lihat nih Pak Nusron bagus banget nih kerja cepat banget nih Kementerian ATR BPN kan banyak yang sudah diambil. Pak Menko juga komunikasi terus, mendukung terus, koordinasi terus. Dan istilahnya kan kita full backup nih gitu. Iya kan, sehingga kan juga teman-teman Kementerian ATR BPN tahu nih mereka disupport habis-habisan nih gitu. Kita bilang nggak perlu takut-takut. Maksudnya buka aja. Kalau ada apa-apa buka aja. Dan ternyata kan bener yang salah, yang dokumen nggak bener dibatalkan. Kan begitu, yang ini diberhentikan. Ada yang kemudian disanksi berat. Dibuka ke publik loh. Bahkan nama, ini HGB namanya siapa? PT ini silakan. Kan dibuka. Tetapi kan itu ditelusuri apakah semuanya bermasalah kan butuh pembuktian. Kan begitu. Nah tadi udah ada yang dibuktikan ada berapa puluh kan. Ternyata itu ilegal, nggak bisa nih, nggak sesuai aturan. Makanya dibatalkan. Bang, tapi itu memang bisa langsung dibatalkan gitu ya Bang? I mean, kuasa ada prosesnya. Kuasa hukum yang punya bisa nggak perang nih. Kuasa hukum yang punya propertinya kan bilang, gua udah sesuai nih. aturan nih bikin-bikin, kok ini tanpa inian peradilan langsung kan dibatalin. Makanya kan prosesnya kan tidak cepat. Masih telusuri betul-betul kan. Semua dokumen dicek. Katanya udah sesuai aturan. Misalnya kan sesuai aturan administrasi dokumen. Tapi ternyata dokumennya tadi contoh nama dicatut. Saya nggak pernah ngajuin, saya nggak pernah punya kok tanah 1 hektar di laut katanya. Saya tanah di darat aja nggak nyampe 200 meter, apalagi di laut kan gitu. Ada yang warga yang ngomong begitu kan. Nah ini kan contoh, tadi pendalaman pada saat ke lapangan. Lalu kemudian ngecek, loh ini PKKPR-nya ada nggak? Misalnya gitu. Loh ini ada nggak RT RW-nya kan gitu. Kan dicek nih. Ya, administrasi lah. Administrasi dicek, habis dicek administrasi. Didatang ke lokasi. Tanahnya ada nggak nih? Pantul lagi dicek lagi satelit. Bener nggak nih dulu pernah ada tanah? Kan bisa kita pakai satelit. Kan ada pencitraan satelit juga. Tapi kita nggak bisa jadi dokumen hukum ya kalau citra satelit ya. Nah ini berarti nggak perlu menunggu putusan pengadilan dulu? Enggak, karena sesuai dengan aturan. Kalau sertifikat ini dikeluarkan kurang dari 5 tahun, masih menjadi wewenang di atasnya untuk membatalkan. Kalau udah di atas 5 tahun, makanya yang kalau 5 tahun baru, kalau udah 5 tahun itu wajib ke pengadilan. Kalau enggak, komen dibatalin sama BPN, tahu-tahu si kuasa hukum itu nuntut, bisa masuk penjara. Bukan hanya sertifikatnya yang dipulihkan, tetapi bisa masuk penjara ini. Bukan hanya pembatalan yang bisa dibatalkan, yang kemudian dipulihkan. Tetapi yang membatalkan tadi sertifikat bisa masuk penjara. Makanya kita sesuai dengan aturan. Nah kalau yang di Tangerang ini dia kan 2023. Nah itu belum 5 tahun sehingga bisa melalui proses cukup di ATR BPN pembatalannya. Gitu. Tapi Bang Zaki, Mas Ahaye kaget juga nggak ketika kemudian urusan HGB ini naik dan ternyata emang kenanya gimana nih? Keluarnya pas zaman gua lagi. Di 2023 keluar gue juga sempet ATR BPN ini sempet kaget juga nggak? Tapi gini lah, ini nggak masalah tahun itu nggak menjadi istilahnya itu suatu hal yang mendasar ya. Karena ini bisa terjadi di era menteri mana aja. Nah, tadi kan di Kakanta. Jadi Agustus kan Pak Ahaye kan di Februari. Tapi mungkin aja ada yang keluar juga di era Pak Ahaye karena kan tadi di levelnya di bawah. Dan tadi ini namanya kan harus ada laporan juga dari masyarakat. Yang penting kan bagaimana kita menindaklanjuti ini dan bagaimana tadi Mas Ahaye itu waktunya singkat banget 8 bulan. Tapi tadi masifikasi elektronik itu loh. Tapi juga itu pun kadang-kadang, nih mohon maaf ya, jangankan sertifikasi elektronik. Pada saat sudah jelas bidang tanahnya, lalu kita minta warga, ayo dong dibuat sertifikat, kita bantu. Bahkan udah gratis aja buat sertifikat, masih ada yang nggak mau. Kenapa? Nah itu kenapa tuh Bang? Karena kalau sertifikatnya terdata, apa yang terjadi setahun kemudian? Ada pajak. Nah, kan nggak mau bayar pajak. Kan diantaranya. Pada saat menjadikan sertifikat ada namanya BPHTB kan? Nah, tapi kan makanya kita BPN tuh kerjasama dengan banyak pemerintah daerah. Agar BPHTB pertama kali itu bisa dibatalkan, bisa digratiskan. Tapi itu kan belum semua juga, masih terbatas. Nah, tapi kan ini kan maksudnya ya situasi di lapangan nih. Kita sudah berusaha membuat semua agar istilahnya sistem ini optimal dan melayani masyarakat. Tetapi kan tadi pertimbangan, masa kita memaksa dia yang punya tanah mereka kok. Terus kok kita maksa harus disertifikat loh. Kalau nggak kan nggak mungkin. Ini kan kita bukan dari rezim hukum kan. Nggak boleh kita memaksa orang membuat sertifikat. Tapi kita ATR BPN itu memfasilitasi kalau dia membuat sertifikat. Ya kan dia pikir saya nggak pernah bayar, mohon maaf ya,
Saya nggak perlu keluar biaya kok berpuluh-puluh tahun. Nanti saya tiap tahun sih masih bayar Pajak. ya kan? Iya, iya. PPNB kan? Kan males juga gitu. Mohon maaf nih, ini Iya. tapi ini realita. Tapi Realita di lapangan. tapi kita nggak boleh juga menyalahkan mereka. Iya, iya. Tetap namanya edukasi terus. Iya. Betapa dengan punya sertifikat ini tadi kan ada kepastian hukum. Iya. Mafia nggak bisa masuk. Mafia nggak bisa masuk gitu. Iya, Dan iya, kemudian iya. tadi apalagi kemudian sudah bisa ke sertifikat elektronik. Sehingga Iya. apa tadi nggak bisa ditimpa-timpa, nggak bisa Iya. di-double-double. Dan Double-double. mohon maaf, ada kebakaran misalnya rumah, Ya. sertifikat kebakar. Kita kan ada barcode-nya. Backupnya, ya. Ada barcode, tinggal di-scan Udah atau ke tinggal di data ini cloud, iya. bisa di-print lagi. Yang penting kita simpan aja tuh di handphone atau di Tapi ngobrol sama Bang Zaki ini memang persoalan tanah kita ruwet banget ya. Ruwet iya memang. Iya. Iya Bang ya. Kira-kira Ini kan- nunggu uban kapan, Bang? Iya. Nggak ya, ini kan namanya memang tanah kan. Iya. Ya kan, tanah ini kan dari manusia dari lahir sampai meninggal Ya, kan ketemunya tanah. tanah terus nih. Tapi bagaimanapun kan ya kita harus lakukan upaya terbaik lah siapapun Ya. yang menjabat sebelum Mas Ahaye, selama Mas Ahaye dan juga hari ini Pak Nusron ya. Ini berupa yang terbaik lah karena kita nggak mau warga itu dirugikan apalagi rakyat kecil. Oke. Nah, banyak upaya-upaya tadi masuk ada PTSL kan, program yang penggratisan itu pendataan, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Bagaimana agar tadi bidang tanah yang sudah di bidang, kemudian yang belum punya sertifikat kita bantu. Tadi termasuk bekerja sama dengan beberapa Pemda, Iya. Iya. gratis nih biaya pertama segala apa, lalu dimudahkan nggak perlu biaya ngurus sertifikat segala apa. Ada tim yang edukasi yang datang terus bolak-balik. Jadi kenapa? Agar mengamankan asetnya mereka ini. Kalau udah punya sertifikat tenang nih. Mohon maaf, orang tuanya udah nggak ada tapi anaknya pegang sertifikat tenang. Lah kalau nggak pegang sertifikat atau ada yang ngaku itu tanah saya tuh. Selesai. Iya. Kan gimana? Selesai. Dia bingung juga namanya anak-anak nggak merasa, Iya. punya siapa nih? Oke Bang, tadi kita bicara banyak soal teknis nih. Tapi ini kan pandangan-pandangan netizen ini liar-liar juga nih. Kaitannya dengan gini nih. Merasa nggak sih Bang Ahaye ini juga dalam tanda kutip dijebak dengan adanya kok bola panasnya jadi ke kita sih gini. Enggak. Ini kan Ada urusan politik nggak di balik itu? ya, kalau Bang kami sih Zaki melihat lihat ya? gini, ini merasa menjadi abdi negara ini kan adalah amanah yang luar biasa. Yes. Bagi seorang Ahaye gitu. Seorang patriot ya kan, dimanapun kesempatan untuk mengabdi kepada negara pasti kesempatan itu akan bagi beliau adalah suatu kepercayaan Diambil. luar biasa. Kepercayaan luar biasa dan apa yang bisa dilakukan ya sebaik mungkin kita lakukan. 8 bulan bukan waktu yang panjang. Tapi alhamdulillah kan bayangkan tadi masifikasi sertifikat elektronik dari 10 kota menjadi 465 kota. Kabupaten kota ya. Ingat loh kabupaten kota kita ada 512 loh. Iya. Udah dikit lagi nih gitu. Kemudian bagaimana tadi kota lengkap yang agar yang double tadi sertifikat, Yeah. ya kan? Sama yang bidang tanah yang belum ada sertifikatnya, bagaimana agar bisa disertifikatkan. Itu kan juga tadi sudah mencapai 79 kabupaten kota dari awalnya hanya 13. Lalu bagaimana mafia-mafia tadi, ya kan? Yang kemudian di berbagai daerah itu, waduh, kerugiannya kan luar biasa itu. Kalau mafia itu nggak berhasil diberantas kan, alhamdulillah baik banget masyarakat yang seneng banget ini dengan ini. Nah inilah, jadi nggak perlu merasa bahwa enggak. Ada namanya konsekuensi jabatan publik. Kita yang penting zamannya Mas Ahaye bagaimana lakukan yang terbaik untuk meminimalisir tadi ruang gerak yang merugikan masyarakat. Ruang gerak mafia itu semakin kecil, semakin takut mereka buat aneh-aneh. Tapi yang namanya kejahatan kan di mana ada kesempatan selalu berupaya kan gitu. Nah, yang kami juga meyakini, Mas Ahaye juga meyakini Pak Nusron ini juga sangat baik kerjanya. Sangat cepat, sigap ya, dan harapannya juga semakin terus baik nih ke depannya agar BPN. Ya ada situasi seperti ini kan makan jadi baik. Dalam konteks apa? Bayangin ini kok nggak ada sistem kayak bumi kita nih. Atau tadi yang masifikasi elektronik nih. Kan nggak bisa kebuka juga nih barang. Oke. Kan begitu? Kira-kira begitu. Ini Tapi kan bagian dari effort. seberapa berani Bang? Karena kan kalau misalnya pemberantasan mafia tanah yang kaitannya sama individu per individu kan kaitannya tidak sama kapital yang gede nih Bang. Pengembang besar lah. Pengembang besar. Tapi ketika kita lihat kemarin ada dugaan perusahaan yang ngurus di PIK 2 juga ini nih ada di balik perusahaan-perusahaan yang punya KGP ini Kan seberapa pengacaranya kan ngomong ngomong juga, gitu. ngomong juga. Seberapa besar misalnya katakanlah yang ditunggu publik kan juga pemerintah ini kalah nggak sih sama pemilik modal? Oh ini kan jelas enggak loh di hari ini kan Pak Nusron ya dan Kementerian TPP kan jelas membatalkan sertifikat. Oke. Ya kan? Yang di lokasi yang memang ini kan istilahnya itu kan yang sertifikat yang tidak sesuai prosedur lah. Ya kan? Yang diduga tadi penyalahgunaan wewenang kan begitu. Ya tadi ada permainan lah bahasanya. Itu kan dibatalkan. Ada berapa puluh itu. Yang lain masih dalam proses. Oke. Ya kan? Dalam proses dicek dulu tadi. Hati-hati kita. Kalau nggak hati-hati kan bisa malah kena balik. Backfire. Gitu, backfire gitu. Nah, kemudian yang kedua yang terlibat kan di Angkat. perhentian. Tapi kau bilang, jangan-jangan ada atasan juga yang terlibat. Ya silakan nyanyi.
Nah, ini kan yang dipecat, yang di ini kan dia silakan dong. Kalau enak aja, saya kan hanya melaksanakan perintah, nyanyi dong. Ya. Baru mau tanya. Ayo pembuktian sekalian. Oh gitu iya ya. sekalian kapan ketemu siapa yang merintah, ada nggak bukti telepon, ada nggak bukti ini, ada nggak yang ngalir itu. Siapa itu yang APH, pegang? jangan di kita dong. Nanti kita kayak ini sebenarnya ini podcast jurnalis investigatif atau katanya lucu-lucuan katanya di sini. Loh, ini Lucu ini Bang. Enjoy. Laut di Pagereng tuh lucu, Bang. Iya. Oh, iya, aduh. Lama-lama langit Bang. Menatap langit ya. Nah, Gitu. ini sekalian pertanyaan terakhir karena Abang kayaknya sibuk nih kan lagi. Sibuk. Nggak sih. Epicentrum Iya, berita. kesana Iya kemari. sih, kita lebih Sana sibuk aja di kemari. telepon disuruh datang langsung datang gitu. Ngeri emang. Nah, Oke, ini pertanyaan bukan titipan nih, Bang. Nah, gimana? Pamungkas ini Enggak, pamungkas. ini titipan juga nggak apa-apa. Oh, enggak dong. Kita Titipan ini nggak- kita sih bukan orang independen titipan. terpercaya. Oh, iya. Bang, jadi kita laut di Pagerin tuh lucu. Terus ntar langit di Pagerin gitu. Gimana caranya tuh? Nah, itu kita nggak tahu. Lama-lama lu bisa Lama-lama aja lu Bang. bisa Kita aja, kan kan. ajaib ini. Nah, masalahnya kalau tadi sertifikat yang misalnya udah tanah ada yang udah punya, terus mau ditumpuk itu bisa dicegah dengan masifikasi sertifikat elektronik tadi. Tuh, Oke. salah satu upayanya itu. Itu Salah karena satu ya. tanahnya udah ada yang punya, Ya. Ya. Bagaimana Kemenko maupun Kementerian ATR di bawahnya itu mencegah supaya tanah negara bebas atau lautan ini atau barangkali langit yang nggak mungkin ada yang ngeklaim sertifikatnya itu nggak tiba-tiba ditumpuk seperti yang kejadian di Tangerang. Ini kan dari laut nggak ada yang punya, nggak mungkin kan ikan hiu bikin sertifikat. Makanya ini kan jelas nggak masuk akal. Ya, Penyalahgunaan wewenang kan? Iya. Ya udah kan selesai, dibatalkan. pencegahannya bang. Nah, maka tadi masifikasi tadi, sertifikat elektronik diantaranya, edukasi kepada masyarakat juga. Kan kalau kita bilang kita kontrol, kita monitor. Kita mau monitor kemana? Maksudnya mau ada APH yang ngecek-ngecek di mana kan nggak mungkin. Tapi tadi, makanya menjadi penting program di era hari ini yang juga ada kelanjutan dari sebelum-sebelumnya. Tanah itu nggak semua sudah ada bidangnya di Indonesia. Mesti jelas dulu bidang. Bidang itu kenapa? Jadi jelas batasannya, patoknya, Iya. kiri kanannya siapa. Ya. Nah, itu tanah dulu di bidang. Habis di bidang, kita proses sertifikasi. Tadi, bahkan yang tadi ditempati orang saja, Bisa itu diklaim. Bisa diklaim. Dan dia Apalagi mau nggak ada yang apalagi yang nggak punya yang gitu loh. belum berbidang. Iya, nggak ada Iya. berbidang. Tapi kan tadi kita lihat dong, namanya di laut, ada bangunan ilegal, laporkan dong. Yang berwenang siapa? Kan ada. Oke. Pak polisi air misalnya. Apa? Nggak tahu masuk siapa lagi? KKP Pemda, misalnya. KKP, Dinas Iya. Kelautan misalnya. Iya. Atau apa? TNI AL. Iya. misalnya. Ya laporkan aja ke pihak-pihak terkait gitu. Kalau kami yang jelas kita dukung penuh langkah APH. Ya, hari ini coba ditelusuri lah dari yang ini. Apakah benar hanya mereka? Ya kan? Apakah ada yang lain? Ya. Ya, sila. Bukan ranahnya Kemenko. Iya. Kita kan bukan Kemenko hukum. Ya. Kalau ada yang lain suruh nyanyi. Nyanyi bukan, lah. kita nyanyi yang lah. nyanyi. Ya kita yang nyuruh dah. Iya, nyanyi apa? Cuman kayaknya mau suruh nyanyi udah keburu dibekep duit juga, friend. Waduh. Ah, Aduh, tudingan keras ini. Ini, waduh, kacau nih. Duitnya lebih gede. bukan kita ya, bukan kita kan. Saya Vito, Bang. Bang, tapi Bukan saya ngomong ya. Wartawan kan ada Iya. ini aman. Kita kan aduh. ya kan? Bang, tapi enggak maksudnya Vito gini loh, Bang. Ini kan udah terjadi tahu nih kalau permainan-permainan itu dimulai dari bawah gitu loh. Artinya dalam rapat-rapat ini ada nggak ini nanti mitigasi yang mungkin secara real untuk ngontrolin loh, Bang. Bawah ini loh kan susah juga kalau kita bicara soal ya masa iya pusat semua ya tapi bikin sistem dong. Bikin supaya gitu. yang bawah tuh nggak leluasa nggak main. leluasa Ya, main itu gitu kan. tadi makanya yang kita upayakan sertifikasi elektronik tadi. Lalu yang upaya kota lengkap tadi, bagaimana yang double itu bisa dimasukin ke ini apa? Kita jadikan hanya satu gitu kan. Nah, karena kalau mau apa lagi caranya? Oh, jujur aja kalau misalnya ini kan karena manual. Ya. Oke, Gelap, di sistem gelap, ada, ya. di sistem ada, tapi buatnya kan bisa manual. Oke. Kemudian mungkin kan kita ada namanya one map policy. Mohon maaf nih, hari ini peta yang dipakai oleh beda-beda instansi beda-beda nih. Aduh, ini itu contoh. juga ya. Ini contoh nih gitu ya kan. Nah, inilah kemudian menjadi penting. Ada namanya one map policy. Nah, ini di Kemenko Infra juga. Kan lintas kementerian nih, lintas Kemenko. Nah, kita mau agar ini bisa diwujudkan di eranya Pak Prabowo ini. Sehingga nanti jelas nih. Jadi nggak bisa, oh ini ranahnya, mohon maaf ya, ini ranahnya kehutanan. Oh ini ranahnya. Jadi bisa Kayak harus single data nah, gitu ini ya, Bang? jelas nih, jelas bahwa semua sama-sama pegang data yang sama, peta yang sama, sehingga tadi potensi-potensi penyalahgunaan, karena kan tadi wewenang PKKPR, Iya. RT RW kan bukan di Iya. RT RPPN misalnya. Iya. Tapi kalau ini sama-sama punya peta yang sama, udah gabung semua bisa akses kan,
nggak bisa. Rujukannya satu. Kok ini apa nih? Iya. Nah, kan bisa ketahuan. dibuka di situ. Ini menjadi penting namanya one map policy. Ini kok saya jadi kayak iklan layanan masyarakat ya gitu. Kan abang emang di dalam. Ini bagian dari itu. edukasi publik, Bang. Oh iya itu Oke. penting, itu penting. Oke, Terima siap. kasih loh kesempatannya ya. Oke. Udah. Oke, sahabat Kumas.com, itulah tadi obrolan kita dengan Herzaki Mahendra Putra. Semoga tercerahkan walaupun ruwet juga ya emang ini situasi pertahanan kita. Semoga bangsa kita Ya. doakan semoga ini bisa semoga saya dikawal tabah lah, gitu ya? selesai lah. Apa? Semoga saya tambah ya. Ya, tabah juga. Apalagi di podcast ini kan harus tabah. Salam juga untuk Mas AHY yang kita udah ngurus dari 3 tahun lalu izinnya, tapi Izin belum- apa? belum untuk kemari-mari. kemari undangannya ya, sorry itu saya Mas AHY, semoga nonton ini itu sehat-sehat selalu Bang Zaki, Mas AHY. Dan Itu ada. Oke. Dulu ini cuma dibuktikan Ini dulu. bentar Bang, ini mau ditutup dulu. Iya. Itu sahabat Kumas.com. Oke. Saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Semoga ketemu lagi di Nampol berikutnya. Kok nampol sih? Gaspol apa nampol?